Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi yang indah, pagi yang ceria. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelumnya kita pernah belajar kisah sahabat-sahabat, kisah nabi-nabi, dan kisah yang ada di dalam Israiliyat atau tentang bani-bani Israel di zaman dahulu. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya untuk membahas kisah siapa, maka Bapak akan bertanya kepada anak-anak semua, kisah siapa yang akan kita bahas sekarang? Luqmanul Hakim, Pak. Oh ya, bagus, betul. Sebelum itu berarti kita akan membahas siapa Luqmanul Hakim itu. Luqmanul Hakim adalah seorang yang hamba yang soleh dan taat beribadah kepada Allah dan mencintai keluarga-keluarganya. Luqmanul Hakim adalah seorang hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat mencintai keluarga-keluarganya, hingga dia selalu memberikan pesan-pesan untuk anak-anaknya agar mampu bermanfaat untuk orang-orang lain di sekitarnya. Salah satunya Luqmanul Hakim hanyalah seorang budak pengembala yang berkulit hitam, namun ia tersohor dengan akhlak dan kepribadiannya serta tutur katanya yang bijak, mendalam, serta memiliki bobot makna. Saat mendengarkan kabar tentang dirinya, Nabi Daud tergerak mengutus ajudannya agar segera menebus dan memerdekakan Luqmanul Hakim. Dalam waktu yang singkat, ia mengatakan Luqman agar menjabat selaku hakim di wilayah kekuasaannya. Di surat Luqman ayat 12 disebutkan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada Luqman berupa hikmah. Pengertian hikmah di situ sangat erat kaitannya dengan petunjuk atau hidayah. Bahwa ketika seorang sudah menatap dengan penglihatan Allah, mendengarkan pendengaran Allah, bahkan merasa dengan perasaan Allah, maka ia pun akan berucap dengan ucapan Allah. Tidak akan muncul kata-kata mubazir dan sia-sia yang ia keluarkan dari mulutnya. Alangkah baiknya kita mencontoh Luqmanul Hakim yang dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perasaan yang baik, husnuzon terhadap setiap keadaan dan takdir yang Allah tentukan kepadanya. Maka dari itu, ketahuilah anak-anak, alangkah baiknya apabila kalian melakukan hal-hal seperti apa yang dilakukan Luqmanul Hakim. Maka dari itu, jadilah hamba Allah yang ikhlas dan soleh terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mampu menjadi hamba yang sangat baik, taat beribadah, dan menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah dan diberikan rahmat pada akhir zaman nanti. Maka dari itu, wahai anak-anak semuanya, cukuplah untuk tidak melakukan banyak kemaksiatan. Cukuplah dan bersabarlah agar kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan datang nanti. Maka dari itu, Bapak mewasiatkan kepada anak-anak semua untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Sering-seringlah bertaubat dan meminta maaf kepada Tuhanmu. Wahai anak-anakku sekalian, apabila kalian ingin menjadi hamba yang sangat baik, contohlah Luqmanul Hakim. Dia hanyalah hamba Allah yang sangat ikhlas dan ridho atas keputusan yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah mengutus Nabi Daud agar apa? Agar Allah melepaskan dia dari perbudakan itu, lalu menunjuk dia sebagai hakim yang memiliki hikmah dari tutur kata yang baik, perasaan yang baik, dan perkataan Allah juga, dan menjadikan sebuah contoh tauladan bagi kita semua. Anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, siapakah Luqmanul Hakim itu? Orang yang soleh pada zamannya, Pak. Betul. Kapan Luqmanul Hakim itu hidup? Di zaman kapan dia hidup?
Di zaman Nabi Daud, Pak. Betul sekali. Jawaban yang sangat baik. Sebagai apakah dia ditunjuk oleh Nabi Daud ketika dia setelah dibebaskan dari perbudakannya? Sebagai hakim, Pak. Betul sekali. Selanjutnya, apakah yang Luqman lakukan, apa yang Luqman lakukan kepada anak-anaknya, apa yang Luqman berikan kepada anaknya, sebuah tausiah apa yang diberikan kepada Luqman untuk anak-anaknya? Coba ada yang bisa jawab? Saya, Pak, wasiat untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Betul sekali. Jika seseorang bertanya kepada kita, siapa Luqman Hakim itu? Dia adalah hamba Allah yang dikisahkan dalam Quran untuk diberikan petunjuk kepada umat-umat Nabi Muhammad bagaimana mendidik seorang anak dan bagaimana menjadi hakim yang jujur, baik prasangka yang tidak buruk, tidak menerima sogokan, dan tidak ada keburukan kepada dirinya. Oke, kita akan memberikan sebuah variasi untuk Luqmanul Hakim itu seperti apa. Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Allah. Ia memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya itu adalah sebuah perkataan, itu adalah perkataan dari perkataan Allah, prasangka di prasangka Allah juga. Maksudnya itu adalah Allah itu menurunkan wahyu kepada dia sebagai orang-orang yang jujur, hakim yang baik dan tidak melakukan hal-hal buruk untuk orang-orang yang dihakimi pada zaman itu. Maka dari itu kalian harus pahamilah, mereka melakukan ini, Allah melakukan ini untuk mereka, untuk Luqmanul Hakim, agar Allah menaikkan derajat Luqmanul Hakim sebagai seorang hamba yang baik. 2, 3. 1, 2, 3. Bapak akan membuat sebuah kelompok kecil untuk kalian diskusi dan kalian bertanya kepada Bapak. Apa yang ingin kalian tanyakan kepada Bapak? Silahkan bertanya. Ayo bertanya aja. Bapak, saya mau tanya. Kenapa harus Luqmanul Hakim yang dipilih oleh Allah, Pak? Karena pada saat itu seorang hamba Allah yang berkulit hitam, seorang budak juga, akan tetapi dia sangat mencintai keluarganya, dia sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari keimanan kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Daud alaihissalam. Maka dari itu, ketahuilah anak-anak, kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita taat beribadah kepada Allah dan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuh sungguh ikhlas untuk beriman dan menerapi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kata-kata yang selalu bermakna dan selalu didengarkan, ia tidak takut kepada siapapun. Kenapa? Setiap kata yang diucapkan sudah menciptakan benteng pengamannya sendiri. Ia akan memiliki sikap yang tangguh dan berani. Bahkan dalam situasi krisis sekalipun, ia akan senantiasa memposisikan dirinya selaku kapal atau berarti berfungsi untuk menghantarkan para penumpang agar sampai ke pelabuhan. Jadi ini maksud dari orang-orang yang memiliki hikmah akan tinggi derajatnya di mata orang dari orang yang di mata orang banyak. Dan orang yang memiliki hikmah akan selalu merasa cukup karena ia selalu melakukan kebutuhan dan bukan keinginannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beragama Islam, kita mempelajari segala-segalanya. Maka dari itu kita harus mencontoh siapa? Luqmanul Hakim, Pak. Betul. Anak-anak semua, saya akan memberikan sesuatu yang kalian tidak akan pernah dapatkan sebelumnya.
apa yang kalian tidak ketahui dari materi yang saya jelaskan? Apakah kurang jelas anak-anak semua? Sudah cukup jelas, Pak. Oh, sudah cukup jelas ya. Berarti Bapak akan membuat tugas untuk kalian nanti biar kalian bisa mengulanginya di rumah nanti anak-anak semua, biar kalian bisa belajar lebih baik lagi. Dan bagaimana menurut anak-anak semua? Apakah seorang Luqmanul Hakim adalah yang patut kita teladani? Apakah dia yang harus kita teladani sebagai muslim yang taat kepada Tuhan? Menurut kalian gimana anak-anak? Wajibkah untuk diteladani? Wajib, Pak. Bagus. Selain itu apa saja yang kita harus teladani dari sifat-sifatnya yang baik? Ayo anak-anak, apa? Bapak bantu ya. Jadi apa yang kita harus teladani itu salah satunya adalah menjadi orang yang soleh dan taat Ibadah. Oke, betul. Menjadi orang yang Jujur. menjadi orang yang tidak Bong. Nah, karena itu anak-anak semua, agar kita bisa menjadi Luqman seperti Luqmanul Hakim, kita harus menjadi hamba yang baik, jujur, tidak sombong, dan taat kepada Tuhan kita. Oke anak-anak semua? Oke, Pak. Baik, kalau gitu sebelum kita tutup pembelajaran kita bahas hari ini, alangkah baiknya kita terus menaati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemungkaran dan taat kepada perintah-perintah Allah dan nabinya, dan menjadi orang-orang muslim yang kuat dan tidak lemah terhadap Islam itu sendiri. Maka dari itu anak-anak, kita harus menjadi orang-orang yang seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita, jadi orang yang soleh, baik beribadah dan mencari rahmatnya. Tidaklah seorang muslim masuk surga kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan amalan-amalan yang belum tentu kita dengan amalan kita bisa masuk, tapi dengan amalan kita bisa menarik kunci rahmat itu tersebut. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan membaca doa subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.